Selamat datang kembali di kanal kami, Belige Academy, sebuah kanal yang akan tetap membahas seputar permasalahan pemrograman dan matematika terapan. Pada video kali ini, kami akan mengenalkan buku kami yang berjudul Belajar dari Nol dengan Belajar dari Nol MySQL dengan visualbasic.net. Jika pada video sebelumnya kami telah mengenalkan buku kami dengan judul Belajar dari Nol MySQL dengan Visual C#.net ya. Nah, kali ini kami akan mengenalkan buku lainnya, tetapi dengan versi visualbasic.net. Anda bisa membacanya pada Google Book, ya, atau Amazon dengan judul Learn from Scratch visualbasic.net with MySQL, ya. Ada versi paperback-nya saja ya, karena versi Kindle-nya agak hancur formatnya. Nah, jadi Anda bisa membelinya di paperback di Amazon. Tapi kalau versi online-nya, e-book-nya di Google Books ya, seharga 163.000 sekian. Nah, buku ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi desktop berbasis MySQL yang dapat dikembangkan oleh pembaca untuk tujuan mereka sendiri, ya, menggunakan visualbasic.net. Pada tutorial 1, Anda akan membangun antarmuka Visual Basic untuk database. Antarmuka ini akan digunakan sebagai terminal utama dalam mengakses form-form lain. Pada tutorial 2, Anda akan membangun proyek inventaris sekolah yang tabel itu pada inventaris tersebut tabelnya akan memiliki 6 kolom. Pertama item, quantity, location, shop, date purchase ya, kapan item dibeli, cost, photo file, dan fragile, apakah item itu gampang rapuh atau tidak ya. Pada tutorial 3 Anda akan melakukan secara langkah demi langkah untuk menambahkan 5 tabel baru menggunakan PHP MyAdmin ya ke dalam database akademi ya. Selanjutnya pada tutorial 4 Anda akan melakukan mengimplementasikan dan merancang form title, member, dan borrow ya, di mana tabel title ini memiliki 9 bidang ya: book title, publisher, ISBN, publisher ID, author ID, description, note, subject, dan comment. Selanjutnya Anda membuat juga form untuk tabel member, di mana tabel tersebut memiliki 12 bidang atau 12 field: member ID, first name, last name, birth date, status, ethnicity, nationality, mobile, phone, religion, gender, dan photo file. Dan selanjutnya pada tutorial 4 Anda akan membuat form untuk tabel borrow dengan 7 bidang ya: borrow ID, member ID, borrow code, ISBN, borrow date, return date, dan penalty. Pada tutorial 5 Anda melakukan langkah demi langkah dengan menambahkan 8 tabel ya untuk database school nanti. Pada tutorial 6 Anda akan membuat form untuk tabel parent ya dengan 13 bidang ya. Pada tutorial 7 Anda membuat tabel untuk student ya dengan 15 bidang. Tutorial 8 juga tabel teacher dengan 15 bidang ya. Teacher ID, registration number, first name, last name, birth date, rank, dan seterusnya sampai finger file.
Artinya ada apa namanya citra sidiknya nanti ditampilkan untuk setiap teacher ya, setiap guru. Pada tutorial 9 Anda akan membuat form untuk tabel subjek ya, untuk mata pelajaran dengan 3 bidang, subject ID, name, dan description. Selanjutnya untuk tabel grade, ya ada 7 bidang, grade ID, name, school, subject ID, teacher ID, school year, time start, dan time finish ya. Ini salah nih, time start, time finish. Pada tutorial 10 Anda akan membuat form untuk tabel grade student dengan 3 bidang, grade student grade ID, dan student ID ya. Kita akan tengok dulu sekilas buku tersebut ya. Ini covernya. Belajar dari nol MySQL dengan visualbasic.net ya. Dipublish tahun 2020, Oktober 2020 ya. Nah, ini ada 10 chapter atau 10 tutorial, di mana setiap tutorial Anda akan diajari secara langkah demi langkah. Nah, ini dia. Oke, pada tutorial 1 Anda akan membangun form mainnya, main utama, form utama dan form loginnya ya. Nah, ini menciptakan tabel untuk login dengan PHP MyAdmin ya. Selanjutnya ini dia apanya, tabelnya menggunakan ada bisa menampilkan dengan MySQL Workbench. Nah, ini apanya, baris data yang diisi ke dalam tabel login. Nah, ini menggunakan PHP MyAdmin juga agar gampang. Selanjutnya form login dibuat di sini dengan deskripsi setiap kontrol yang digunakan. Nah, ini selanjutnya dijelaskan ya di sini langkah demi langkah ya caranya untuk mengkoneksi ke database MySQL ya di sini ke dalam Visual Studio atau visualbasic.net. Nah, ini form untuk loginnya ya dengan Visual Basic. Ini dia. Nah, berikutnya tutorial 2 Anda akan mengimplementasikan form inventarisasi sekolah. Nah, ini keterangan dari setiap kolom pada tabel warehouse, item quantity, location, shop, date purchase, serial number, cost, photo file, dan fragile atau tidak ini tipe datanya ya. Nah, ini field size-nya. Oke, selanjutnya Anda lakukan juga meng-create tabel tersebut ya dengan PHP MyAdmin dan mengisinya nilai awalnya. Nah, ini dia. Ke dalam PHP MyAdmin saja ya biar lebih gampang daripada menggunakan terminal MySQL-nya. Nah, ini formnya untuk rancangan untuk warehouse-nya. Nah, ini dia. Ya. Nah, ini 2 tabel yang telah diciptakan sebelumnya. Nah, ini keterangan kontrol-kontrolnya pada antarmuka warehouse ya. Inventory-nya. Nah, ini kodenya, seterusnya ya. Nah, ini semua kode yang ada pada buku tersebut ya. Nah, inilah hasil akhir dari apa namanya antarmuka inventory untuk sekolah ya. Nah, sini ada item apa quantity dan segala macam, ini ada foto dari setiap itemnya. Dan ini ya, semua item ditampilkan di sini dan di sini untuk tombol-tombol query-nya nama awal dari itemnya bisa Anda klik misalnya I nanti akan muncul B misalnya muncul bicycle, C misalnya car yang dimulai dari C ya. Nah, ini screenshot selanjutnya ketika S yang diklik maka ditampilkan sofa ya. Nah, ini selanjutnya ini main. Ini programnya, list programnya full source code diberikan pada buku ini sehingga Anda bisa mengimplementasikan sendiri.
Selanjutnya untuk database perpustakaan ya. Nah, ini dia apanya, nama setiap kolomnya ya, atau fieldnya. Ini publisher ID, name, owner name, address, city, province, dan segala macam foto file ya. Ini query untuk menciptakan tabel tersebut ya. Selanjutnya, nah ini adalah relasi antar tabel pada database sejauh ini ya. Nah ini publisher, title, author, login, warehouse, member, buruh. Nah, relasinya seperti ini, ERD-nya ya, diagramnya. Nah, ya ada 7 tabel. Nah, di sini juga Anda merelasikan antar tabel itu diberikan di sini nih, query SQL-nya di sini ya, lengkap pada buku ini. Sebenarnya Anda mengimplementasikan formnya sekarang untuk author. Nah, ini dia. Author, ini dia formnya, form awal, sampai dia nanti akhirnya ya. Nah, ini form akhirnya. Nah, ini dia. Nah, ya, form akhirnya untuk author. Ya, ketika B diklik maka muncul nama diawali dengan B, semua nama yang diawali dengan B. Ya, terus laporannya juga dibuat nanti. Nah, seperti ini. Untuk laporan ada setiap author di dalam database ya. Ini full source code-nya diberikan semua. Selanjutnya Anda membangun form untuk publisher ya. Ini rancangan awalnya seperti ini. Nah, ya, dengan Visual Basic.net terus sampai nanti, nah ini dia tampilan akhirnya untuk publisher ya. Nah, ini dia. Laporannya juga dibuat untuk di print ya untuk setiap publisher. Nah, ini dia. Ya, ini full source code-nya untuk form publisher ya. Nah, ini dia. Selanjutnya untuk form title buku yang ada pada perpustakaannya, nanti dibuat rancangan formnya seperti ini. Ya, ini kontrol-kontrolnya. Nama kontrol ya. Nama properti dari setiap kontrol pada form title nanti di sini. Oke. Nah, ini hasil akhirnya ya untuk nama title, nama judul buku pada database perpustakaannya. Nah, ini dia. Oke, misalnya diklik dari V, muncul judul Visual Basic.net, Visual C#.net ya. Setiap buku yang diawali dengan V. Oke, ini laporannya untuk tiap buku ya, dapat dicetak. Nah, ini source code-nya. Ini untuk tabel member perpustakaan. Nah, ini juga ya dibangun secara detail pada buku ini ya. Nah, kalau ini untuk tabel burunya nanti siapa yang meminjam dan buku apa yang akan dipinjam. Ini juga diimplementasikan formnya pada buku ini secara detail ya. Buku ini ada 604 halaman, jadi sangat detail untuk mengajari Anda bagaimana mengimplementasikan database management system menggunakan Visual Basic dan MySQL ya. Nah, ini untuk tabel buruh implementasinya ya. Nah, ini dia tampilannya ya.
siapa saja yang meminjam dan buku apa saja yang dipinjam nanti bisa ditampilkan di sini. Oke, laporannya juga ada dan dendanya juga ada ya jika telat. Nah, ini misalnya telat penaltinya 20.000. Tanggal peminjaman dan tanggal pengembalian juga tercetak ya. Oke, selanjutnya Anda membuat apa? Database akademinya ya. Ya, di sini ada tabel 8 tabel di dalamnya, parent, student, ya, terus teacher, terus ini langkah demi langkah menciptakan apa ya dengan MySQL ada di sini lengkap, grade, terus grade student, result exam dan result examnya di sini dibuat. Nah, ini dia diagramnya ya. Anda bisa melihatnya pada MySQL menggunakan MySQL Workbench ya. Nah, ini adalah realisasinya untuk menciptakan loginnya dan lain-lain ya. Nah, ini kodenya, nah ini untuk antarmuka parennya ya. Nah, ini misalnya hasilnya ya. Parennya juga ada sidik jarinya di sini tampilkan untuk setiap paren identitas orang tua ya. Nah, di sini misalnya. Nah, ini ya. Ada sidik jarinya untuk sebagai identitas dan laporannya juga bisa diberi. Selanjutnya, kemudian ini ya, untuk tabel student juga sama ya, dibuat ini keterangan setiap kontrolnya ada, kodenya juga lengkap ya, untuk setiap siswa di dalam database. Nah, ini misalnya ya, ini setiap siswa, ini form untuk siswa ya. Nah, dijadikan tab saja form student, tadi form parent ya, di dalam satu form. Selanjutnya, ini untuk tabel teacher ya. Di sini juga diimplementasikan secara langkah demi langkah dan detail ya. Ini, ini juga untuk teacher ya. Ada sidik jaringnya juga. Ada registration number-nya untuk nomor induk dari gurunya bisa dimasukkan ya. Dia mengajar apa saja nanti ditampilkan ke sini. Hanya ini adalah antarmuka subjek atau mata pelajaran ya. Nama-nama mata pelajaran apa saja yang diajarkan pada sekolah tersebut. Nah, ini dijadikan form subjek dan grade ya. Nah, ini tadi ada form parent, form student, form teacher, dan form subject and grade. Nah, kelas, grade berapa? Grade 10, grade 6, grade 11 ya. Ini ada form subjek dan mata pelajarannya apa saja. Ini untuk grade ya, kelas. Ini tampilannya ya. Oke, laporannya juga ada dibuat. Ini untuk antarmuka grade dan student. Nanti untuk grade 10 siswanya siapa saja. Nah, di sini di antarmuka ini nanti ditampilkan ya. Nah, ya, di sini tampilkan semua. Nah, ini tampilannya. Nah,
Grade 11 siapa saja, subject name, nama studentnya siapa. Nah, ini tampilkan semua di sini pada form grade student ya. Nah, oke, inilah isi buku dari sekilas isi dari buku kami dengan judul Belajar dari Nol MySQL dengan Visual Basic.NET ya. Jadi pada buku ini Anda akan sebanyak 604 halaman. Sini Anda akan belajar banyak sekali bagaimana secara praktek mengimplementasikan database manajemen sistem menggunakan Visual Basic.NET dan MySQL ya. Nah, silakan belajar membaca buku ini ya, karena buku ini cukup kompleks ya, cukup panjang ya. Tetapi dengan membaca buku ini Anda pasti langsung bisa mempraktekkan apa yang Anda pelajari pada buku ini. Jadi bukan teori-teori belaka ya, yang banyak teorinya tapi prakteknya nanti kurang ya. Kalau buku ini Anda langsung praktek. Oke, sekian dulu penjelasan tentang buku kami. Semoga dengan membaca buku ini Anda punya kemampuan dan keahlian praktis ya. Terima kasih. Salam sehat selalu dari kami Balige Academy di Kota Balige, Sumatera Utara. Terima kasih. Horas.